Gue yakin lo ada di video ini karena pernah ngerasain susahnya ngubah kebiasaan. Belum lagi kalau lo punya pengalaman gagal ngubah kebiasaan sebelumnya. Mulai dari nggak tahu cara mulainya, atau susah banget buat jaga konsistensinya. Di video ini, gue bakal jelasin 6 tahapan mengubah kebiasaan buruk jadi lebih baik, biar lo bisa hidup lebih sehat. So, simak satu video sebelum tidur ini biar dapat seluruh insight-nya ya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lo join membership 1% di YouTube, lo bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lo bisa lihat rekaman live kita, lo bisa dapat webinar gratis, lo bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Ya, mungkin lo paham ya, kalau ngubah kebiasaan itu adalah hal yang nggak gampang gitu ya, dan butuh banyak banget effort buat ngelakuinnya. Kak Evan udah sering banget bahas buat cara-cara ngubahnya di video ini. Bisa lo cek videonya ini kalau udah selesai ya. Bedanya sama video tadi, kali ini gue bakal bahas ke tahap yang mungkin bakal lo lewatin pas lo mau ngubah kebiasaan. Biar lo lebih siap ngehadapin tahap-tahapan ini dan gak kaget kalau pas lo ngejalaninnya. Emang apa aja sih? Oke, pertama, tahap prakontemplasi. Di tahap ini, lo lagi banyak-banyaknya nih mikir, emang harus ya gue berubah gitu. Misalnya gini, lo mau ngebuat diri lo biar nggak main HP terus. Di tahap ini, lo mikir-mikir dulu nih, sebenarnya harus banget nggak sih lo nggak main HP terus? Kan main HP terus itu bikin lo seneng juga kan, walaupun kerjaan lo banyak yang nggak dikerjain ya, dan udah melulu gitu. Terus kedua, tahap kontemplasi. Tahap ini, lo mulai tahu tuh, kalau ngubah kebiasaan buruk lo sebenarnya bermanfaat buat lo. Tapi lo ngerasa kayaknya berat banget ya buat ngelakuinnya. Emosi yang muncul di tahap ini adalah ragu mau berubah atau enggak. Karena keraguan ini, tahap kontemplasi bisa berlangsung sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kalau pakai contoh sebelumnya ya, di sini lo tahu kalau ngurangin main HP tuh ngebantu lo jadi nggak nunda-nunda kerjaan. Tapi lo ngerasa berat aja gitu buat mulainya. Di tahap ini, ada baiknya lo tanya dan gali dari dalam diri lo, kenapa sih sebenarnya lo mau ngubah kebiasaan ini? Tahap kedua ini sih sebenarnya akan lebih mudah ya kalau lo udah kenal sama diri lo luar dalam. Jadi buat lo yang ngerasa belum kenal sama diri lo luar dalam, gue saranin lo udah mulai dari situ dulu gitu. Kalau bingung, 1% punya mentor kok yang bisa ngebantu lo. Jadi jangan ragu ya buat cari bantuan. Oke, lanjut tahap ketiga, tahap persiapan. Nah, di sini lo mulai ngesiapin diri lo buat berubah. Lo mulai cari banyak informasi dan cara-cara buat ngubah kebiasaan lo ini. Biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil dulu, kayak nyusun goalnya, baca artikel di internet yang bisa ngebantu, atau cari sosok profesional. Kalau pakai contoh main HP tadi nih, lo bisa mulai nih pasang aplikasi buat ngunci beberapa aplikasi tertentu di HP lo, atau taruh HP lo jauh-jauh. Ya, pokoknya ini bakal jadi tahap eksperimen kecil-kecilan lo deh. Tahap keempat, tahap aksi. Nah, di sini lo mulai ngelakuin hal-hal yang nyata buat ngubah kebiasaan lo. Lo mulai paham tuh mana cara-cara yang berhasil, mana yang enggak. Nah, kalau udah ada di tahap ini nih, biasain ya buat review progres, motivasi, dan alasan lo mau ngubah kebiasaan buruk ini gitu. Biar konsistennya terjaga. Kalau pas lagi down, lo jadi ingat lagi gitu. Biasanya, mereka yang susah ngejaga konsistensi pas ngubah kebiasaan itu tuh karena langsung lompat ke tahap aksi ini tanpa bener-bener tahu alasan kenapa sih dia mau berubah dan tujuannya tuh gimana gitu. Contohnya kayak resolusi tahun baru yang jarang banget berhasil. Nah, lanjut tahap kelima adalah tahap maintenance atau penjagaan. Di tahap ini, orang mulai bisa nih ngejaga kebiasaan baru ini. Mereka udah pelan-pelan ninggalin kebiasaan lama dan fokus ke ngebangun kebiasaan barunya. Nah, di tahap ini, mulai sadar nih ada keinginan buat balik lagi ke kebiasaan lama mereka. Hal yang bisa dilakuin adalah nyusun strategi apa yang bisa dilakuin kalau godaan buat balik ke kebiasaan lama muncul. Hadiahin diri lo sendiri misal kalau lo berhasil ngindarin godaan itu tuh. Tahap terakhir adalah relapse atau lo tunduk sama godaan itu. Nah, biasanya kalau seseorang sadar mereka ngelakuin kebiasaan lama mereka, emosi negatif bakal menyerang. Mereka jadi kecewa, frustrasi, bahkan ngerasa seluruh hal yang mereka lakuin selama ini tuh gak berguna gitu. Misalnya, lo udah 1 bulan lebih gak megang HP pas lagi belajar, jadi lo gak nunda-nunda lagi gitu. Tapi karena satu dan lain hal, ternyata kebiasaan itu muncul lagi, dan ngebikin lo balik ke tahap awal lagi. Padahal, relapse itu tuh suatu hal yang wajar,
Dan lo bisa perlakuin itu sebagai suatu kemunduran dalam pengembangan diri. Dan kemunduran tuh hal yang normal. Jadi lo bisa arahin fokus ke apa yang nyebabin lo relapse gitu. Terus juga antisipasi gimana caranya biar nggak relapse lagi gitu di masa depan. Nah, sambil nyari alasannya, lo bisa tuh review ulang progresnya, motivasinya, dan sumber daya yang lo punya buat ngubah kebiasaan ini. Terus, balik lagi ke tahap keempat. Ingat ya, baliknya ke tahap 4. Karena buat beberapa orang, ketika relapse, terus ngerasa bahwa itu tuh gagal gitu. Dan kalau misalnya mau nyoba lagi, harus ngulang dari nol lagi. Padahal mah nggak gitu ya. Karena kalau misalnya diibaratin, kalian tuh kalau misalnya naik kendaraan, terus salah jalan, kan nggak mungkin ya kalian ngulang lagi dari rumah gitu. Kemungkinan ya kalian akan ngulang dari jalan yang kalian anggap itu tuh tempat kalian salah tadi gitu. Jadi ya, nggak perlu ngulang dari nol, dari tahap 4 aja. Nah, ngubah kebiasaan ini tuh agak susah ya kalau lingkungan lo tuh nggak mendukung. Makanya, kalau lo butuh sosok yang bisa ngedukung dan ngebantu lo untuk ngubah kebiasaan buruk lo bisa ngobrol nih sama Mentor 1% di layanan konsultasi bersama Mentor 1%. Nah, selain ngobrol, lo juga bisa dapetin worksheet yang sesuai sama masalah untuk ngebangun kebiasaan lo ini. Jangan lupa ya buat pakai promo eksklusif akhir tahun dari 1% ini, biar dapet diskon dari kita. Nah, kalau lo tertarik, jangan lupa klik link di description box. Oke, gue Firdy dari 1%. Gue tunggu lo ya di mentoring buat jadi tahun 2022 yang lebih baik. Oke, dadah!